Alhamdulillahi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudalil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunjiqa ilaha minad dunya ila yaumiddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafal karimul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum minas solihin. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa iya ya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha sekuat tenaga untuk selalu melaksanakan perintah-perintahnya. Karena hanya dengan takwalah kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Dengan takwalah kita bisa terhindar dari segala malapetaka di dunia maupun di akhirat nanti. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tentunya hati seorang akan senang ketika melihat seorang pemuda yang penuh antusias, berlapang dada ketika membicarakan tentang petunjuknya dengan penuh antusias. Demikian juga hati seorang akan bergembira ketika para kaula muda bersemangat untuk berjuang, berdakwah dan menuntut ilmu. Sebaliknya, hati siapapun akan kecewa jika melihat para kaula muda tidak mempunyai kemampuan yang tinggi, apalagi terlihat malas, lemah, dan patah semangat. Apakah seorang harus bergerak cepat dan penuh antusias, ataukah sebaliknya yang kita harap? Pertengahan atau perimbangan dalam bertindak dan berpikir dalam segala sesuatu merupakan alternatif yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alnal qiblatal lati kunta 'alaiha illa lina'lama mayyatabi'ur rasula mimma yang qalibu 'ala akibai. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bi'annasi laraufur rahim. Yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasulullah Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Jangan seorang pun mengira bahwa pertengahan bertentangan dengan sunnah
dan berlebihan dalam segala sesuatu mempertebal ketakwaan. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menentang seorang yang ingin berlebihan dalam beribadah dan mengendalikan nafsunya. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada mereka bahwa pertengahan adalah puncak ketakwaan. Pada umumnya, kebiasaan manusia lebih condong kepada pertengahan. Ada kalanya kebiasaan itu menurun, ada kalanya pula meningkat. Tidak seorang pun mampu berlebihan seperti malaikat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pertengahan dalam segala sesuatu tidak memberatkan seseorang. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkritik orang yang berlebihan dalam segala sesuatu lewat sebuah hadisnya. Alaikum bima tutikuna fa wallahi la yamillullaha hatta tamilu. Hendaknya kalian mengerjakan ibadah kalian semampunya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak merasa bosan sampai setelah kalian merasa bosan. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertengahan dalam segala perbuatan dapat melanggengkannya. Ibnu Hajar radhiyallahu anhu berkata, seorang yang berlebihan dalam perbuatannya ada kemungkinan ia merasa bosan. Berbeda dengan pertengahan, maka ia akan melanggengkannya. Sebaik-baik perbuatan adalah yang terus-menerus walaupun hanya sedikit, dengan istilah istiqomah. Nabi bersabda, kerjakan segala ibadah sebaik-baiknya dan jangan berlebihan. Laksanakan ibadah di waktu pagi dan sore dan di sebagian waktu malam. Kerjakanlah segala sesuatu semampu kalian agar kalian dapat mencapai hasil yang terbaik. Yang dimaksud pertengahan bukanlah mengurangi kadar sesuatu, tetapi melakukannya secara tidak berlebihan. Nabi SAW suka mempersingkat sholatnya, tetapi sempurna. Ibnu Abbas menyebutkan bahwa Nabi bisa berwudu tanpa menambah atau mengurangi pemakaian airnya. Tidak berlebihan dalam segala sesuatu merupakan kebiasaan para nabi, sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis bahwa tidak banyak berbicara, kasih sayang dan menengah termasuk 24 bagian dari kenabian. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak senang dengan berlebihan dan tidak senang dengan kekurangan. Yang dimaksud kekurangan di sini adalah malas, enggan, teledor dan lalai. Seseorang yang suka berlebihan dalam perbuatannya tidak disenangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang disebutkan dalam sabda beliau berikut. Halakul muttati'un, celaka mereka yang suka berlebihan dalam perbuatannya. Hadis riwayat Muslim. Dalam sabdanya yang lain, beliau menuturkan, wahai manusia, janganlah kalian berlebihan. Sesungguhnya penyebab kebinasaan orang-orang sebelum kalian adalah suka berlebihan. Islam menganjurkan kita untuk selalu sederhana dan berimbang dalam segala aspek di kehidupan kita, sampai keduanya telah mewarnai seluruh hidup kita. Dan Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wala taj'al yadaka maglulatan ila unukika wala tabsutha kullu basti wa taq'uda malumam mahsura. Yang artinya, dan janganlah kamu menjadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Allah berfirman,
waladina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang umatnya berlebihan dalam makan dan minum, berharap kepada orang lain, takut hingga putus asa ketika memuji sehingga sama dengan memuja. Nabi bersabda, janganlah kalian berlebihan memuji aku seperti kaum Nasrani memuji Isa putra Maryam. Aku adalah hamba Allah, maka katakanlah bahwa aku hamba dan Rasul Allah. Hadis riwayat Bukhari. Beliau melarang umatnya berlebihan dalam kecintaan yang menyebabkan seorang buta mata hatinya, sehingga ia menyenangi atau membenci sesuatu yang tidak pada tempatnya. Nabi bersabda, habibaka hauna ma'asa ayyakuna baghidaka yaumama wa abgi ba'idaka hauna ma'asa ayyakuna habibaka yaumama. Cintailah kekasihmu sekedarnya, karena pada suatu hari mungkin engkau akan membencinya, dan bencilah musuhmu sekedarnya, karena pada suatu hari mungkin engkau akan mencintainya. Apapun yang kami takutkan akan membawa dampak negatif di dunia dan di akhirat. Seperti yang disebutkan dalam firman Allah, bekerja keras lagi kepayahan memasuki api yang sangat panas atau neraka. Berlebihan dalam ibadah menyebabkan kesulitan dan kebosanan, sedangkan pertengahan dalam beribadah menyebabkan kemudahan, ketakwaan, dan kelanggengan. Hal itulah tidak akan terjadi kecuali dengan ilmu dan perjuangan. Semoga kita semua senantiasa bisa mengamalkan amal ibadah dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan sehari-hari dan penuh keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil adim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qali hada wa astaghfirullahal adim li walakum walisyairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Alhamdulillahi muayyidis sabirin as-sabirina bi'asisi nasrih wa muyassiris syakirina lihamdih syukrih wa muwafiqil muhtarina lil qiyami bi amrih. Ahmaduhu ala ma an'am wa aslama li amrihi fima hakama wa abram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi muntahad duhur, salatan daiman bila fana'i wala futur, wa salaman taslima kasiro. Amma ba'd, faya ayuhan nas ittaqullaha innallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sana bi malaikatihi wa ayada bil mu'minina min ibadihi. Faqala asa min qail innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وأنبيائك ورسلك وملائكتك المقربين وأهل طاعتك أجمعين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم فتح عليهم ودائع أديانهم وعرجهم من ضيق السجون إلى سعة أوطانهم ولا تجعلهم فتنة للظالمين ونجاهم برحمتك من القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.